Pelindung tampan. Halo. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Pelindung Tampan. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan jempol dan komentar. Agar Mimin semangat update bab selanjutnya. 4514-4516 Bab 4514 Fierce Fight. Cahaya darah yang kejam hampir menyebar ke seluruh sekte Sushan, banyak bangunan runtuh dan hancur, dan sekte Sushan dan biksu Zoroastrian yang tak terhitung jumlahnya meninggal. Meskipun Bing Sui bereaksi tepat waktu dan melarikan diri sejak awal, dia masih terpengaruh karena dia terlalu dekat dengan Istana Tiga Kaisar. Kristal es langit dan bumi. Melihat petak besar darah tertelan, es dan salju penuh dengan cahaya dingin yang menyilaukan, mulut kecilnya sedikit terbuka, dan cahaya dingin seperti air terjun tsunami dimuntahkan dari mulutnya. Badai salju tak berujung membawa efek yang mirip dengan kelambatan spasial, menghalangi sebagian aliran darah dan cahaya. Namun sayangnya, badai salju yang dikeluarkan oleh es dan salju tidak berlangsung lama, dan dibubarkan oleh darah yang ganas. Perisai ilahi kristal es. Es dan salju memiliki mata dan tangan yang cepat, dan cahaya dingin yang mengerikan seperti tsunami dan udara sedingin es mengalir di telapak tangan. Cahaya dingin dan udara sedingin es dalam jumlah besar hampir seketika terkondensasi menjadi dinding kristal es 360 derajat tanpa jalan buntu, melindungi diriku, Murong Mingyue, Seira, dan 9 dewa beracun di dinding es. Namun, dia masih meremehkan kekuatan darah ini. Bum bum bum. Diiringi oleh suara kekerasan yang memekakkan telinga, dinding kristal es dengan cepat retak dan berada di ambang kehancuran. Bing Sui mengerahkan pertahanannya sendiri secara ekstrim, tetapi masih tidak tahan dengan dampak darah dan cahaya. Retak, klik, klik. Melihat retakan di dinding kristal es terus membesar, Bing Sui berteriak pada 9 dewa beracun di dalam dinding es, Pak Tua, gadis ini tidak akan bisa menahannya lagi, jangan cepat-cepat membantu. Bagus. Dewa 9 racun dewa juga menyerah, mengetahui bahwa kekuatan magis biasa tidak dapat menahan dampak dari tingkat kekuatan magis ini, dia hanya mengertakkan gigi dan mengorbankan spanduk emas, yang merupakan spanduk jiwa mayat. Ambil esensi, darah dan jiwa sebagai pengorbanan, tolong tunjukkan Raja Mayat. 9 Poison Lord membuka mulutnya dan memuntahkan sejumlah besar darah dan kekuatan jiwa, dan telah menyuntikkan kekuatan tubuhnya ke bendera jiwa mayat di tangannya. Bendera jiwa segera melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan akhirnya memanggilnya tubuh pada saat dinding es runtuh mayat wanita besar kekeringan. Mayat wanita berdiri di depan Bing Sui, menyemburkan api mayat putih seperti gelombang yang mengamuk, mencoba memblokir dampak darah dan cahaya. Bum bum bum. Mayat api dan cahaya darah saling terkait dan bertabrakan, nyaris tidak mampu mengimbangi kekuatan cahaya darah. Mata 9 Poison God Sovereign memerah, mendorong spanduk jiwa mayat secara ekstrim, akhirnya menahan guncangan cahaya darah dengan cara yang menakutkan. Daerah sekitarnya berada dalam kekacauan, dan sebagian besar faksi Sushan diledakkan menjadi reruntuhan oleh pukulan kuat raksasa malang ini, dan lebih dari setengah dari pembudidaya perlawanan meninggal secara tragis. Ini belum berakhir. Mengaum. Binatang raksasa Kyongki di atas langit meraung ke langit, dan memicu api berdarah ke seluruh penjuru, bergegas menuju puncak utama Sushan di bawah dengan kekuatan-kekuatan yang luar biasa, tak terbendung. Mayat perempuan kekeringan. 9 Raja Racun meraung dengan wajah mengerikan. Mengaum. Mayat perempuan dari manusia kekeringan diangkat ke langit dan berteriak, meringkuk dengan api mayat putih yang mengerikan, dan bergegas menuju binatang Kyongki yang jatuh dari langit. Binatang raksasa Kyongki itu menjerit dengan keras, menggunakan cakarnya yang besar, dan menghancurkannya ke arah mayat perempuan. Cakar yang sangat tajam merobek celah emas kecil di angkasa, dan mengenai tubuh spiritual dari mayat wanita dengan kekuatan menembus awan dan batu yang retak, dan cahaya keemasan meledak. Dengan dentuman yang keras, binatang raksasa Kyongki itu merobek tubuh wanita kering menjadi 2 bagian. Mayat perempuan menjerit, dan tubuh spiritual menghilang seperti asap tipis. 9 Poison God Sovereign mengalami serangan balasan yang keras, membuka mulutnya dan melonjak darah, terhuyung-huyung ke tanah, tidak sadarkan diri. Tarian salju kristal es. Bing Sui membuat jejak di kedua tangannya, melepaskan kekuatan supernatural dengan seluruh kekuatannya, mencoba untuk memaksa raksasa yang menjulang itu kembali. Badai salju yang luar biasa menyapu dari es dan salju, seperti longsoran salju melawan tren, menelan menuju Kyongki. Kyongki membuka mulutnya di baskom darah dan memuntahkan api darah besar, seperti lautan api merah, dengan mudah menekan kekuatan dingin ekstrim yang dibawa oleh Blizzard, dan menuju Bing Sui dan lainnya. Ini sudah berakhir. Ada jejak kepanikan dan keputusasaan di wajah halus Bing Sui. Binatang penyihir Kyongki ini, yang melompat entah dari mana, terlalu kuat, dan dia tidak bisa menahannya sama sekali dengan kemampuannya. Kultivasi tingkat rendah Murong Mingyue dan Seira bahkan lebih sulit untuk dicapai. Melihat Kyongki mendekat dengan cepat, ketiga wanita itu semuanya pucat. Tepat pada saat kritis ini. Keterampilan peri emas teratas, panah aliran aurora. Raungan menggelegar tiba-tiba terdengar dari cakrawala.
Di antara percikan api dan batu api, sebagian besar cahaya bintang menutupi separuh langit, dan peta bintang Sagittarius yang cerah muncul di langit. Peta bintang Sagittarius menumpahkan hamparan bintang yang luas dan berubah menjadi anak panah emas dengan panjang sekitar 10.000 meter, yang tiba-tiba menyerang binatang Kionki dengan kekuatan menembus dunia. Boom, boom, boom. Pada saat binatang raksasa Kionki menyapu tanah, panah emas yang tak terhitung jumlahnya mengenai tubuh besar Kionki terlebih dahulu, dan dunia berubah warna untuk sementara waktu, dan ledakan memekakkan telinga terdengar di langit. Cahaya keemasan yang menakutkan hampir menutupi puncak utama Gunung Su. Wow! Setelah menderita pukulan yang sangat mengejutkan, binatang raksasa Kionki akhirnya merasakan sakitnya, dan tubuhnya yang besar itu terlempar ke belakang. Di tengah suara gemeretak cahaya keemasan di langit, Landen Sen terbang melewati Bing Sui dan yang lainnya dengan kecepatan tercepat, menjentikkan lengan bajunya untuk memblokir dampak ledakan. Anakku, kamu kembali. Melihat kembalinya Landen Sen, mata Bing Sui bersinar terang. Murong Mingyue dan Seira akhirnya lega. Siapa yang dipanggil oleh binatang penyihir malang ini? Landen Sen bertanya dengan mendesak. Bing Sui menggelengkan kepalanya berulang kali, Bing Sui tidak mengetahuinya, binatang buas ini tidak memiliki tanda-tanda di dunia ini. Landen Sen tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal ini, dan berkata dengan sangat cepat, Bing Sui, kamu cepat-cepat pindahkan Ming Yue, Seira, dan rekan-rekan Tao 9 racun ke tempat yang aman, biarkan aku menanganinya di sini. Bagus. Es dan salju dengan ringan menyentuh kepala batu giok, dan kemudian menggulung badai salju, menelan Murong Ming Yue, Seira, dan penguasa 9 racun dewa yang tidak sadarkan diri, dan melarikan diri. Mengaum. Pada saat ini, binatang raksasa Kionki tiba-tiba bergegas keluar dari semburan cahaya keemasan, dengan raungan sengit di mulutnya, dan itu terbakar ke langit dengan api darah, tekanan spiritual yang menakutkan menyapu dunia dan nafasnya menakutkan. Serangan Landen Sen barusan jelas membuat marah Hao ini. Mata merah Kionki mengunci Landen Sen, membuka baskom darahnya dan menelannya tiba-tiba ke arah Landen Sen, kecepatannya mengejutkan. Hancurkan roh jahat itu. Landen Sen bahkan tidak punya waktu untuk melawan, jadi dia dengan cepat mengorbankan menara iblis kota, menyebabkan menara iblis kota melepaskan petak besar cahaya, mencoba menahan raksasa yang menjulang itu. Bum bum bum. Setelah Kionki jatuh ke area yang suram, sosoknya tertahan, dan kecepatannya jelas lebih lambat. Cahaya ilahi pemecah kejahatan memang memiliki efek ajaib, tetapi masih tidak bisa menghentikan tindakan Kionki. Teman Sen, aku akan membantumu. Tepat ketika kecepatan Kionki melambat, Duan Lei, yang bergegas, meluncurkan serangan yang menentukan, mendorong telapak tangannya ke depan dan berteriak dengan marah, segel emas dik, Huanglong Zhongwei. Begitu raungan jatuh, Duan Lei menembak dua hantu Huanglong yang menakjubkan di telapak tangannya, dan menghantam kepala besar Kionki. Bum bum bum. Dua naga kuning meledak satu demi satu, meledak dengan sinar matahari yang terik, meskipun mereka kuat, mereka hanya mengguncang Kionki beberapa langkah, dan dagingnya sebenarnya masih utuh. Kionki hanya menggelengkan kepalanya, lalu pulih seperti semula, dan terus menerkam ke arah Landen Sen dan Duan Lei. Bab 4515 Please help the younger generation. Duan Lei tidak percaya pada kejahatan ini, tangannya disegel, dan dia menggunakan kekuatan sihir penyerang terkuat di medali emas. Zhang emas, serangan Yunting. Begitu raungan jatuh, Duan Lei menggulung guntur emas yang luar biasa di depannya, membentuk lapisan awan guntur emas yang tak terhitung jumlahnya, membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi menuju Kionki. Bum bum bum. Bentangan besar awan emas menghantam Kionki secara langsung, dan suara guntur meledak seperti langit dan bumi yang pecah, membuat orang berdebar-debar dan tinnitus. Pukulan kuat Duan Lei terbilang efektif, setelah Kionki disambar petir, seluruh tubuhnya sedikit lumpuh, dan gerakannya banyak tertunda. Waktu penahanan yang singkat inilah yang memberi Landen Sen kesempatan untuk merapal mantra. Pola bintang di tengah alis Landen Sen melepaskan cahaya bintang dari matahari yang terik. Dengan kekuatan bintang besar yang disediakan oleh pola bintang, dia sepenuhnya mendorong alam semesta kecil, mengubahnya menjadi pusaran galaksi besar, dan menghantam langit kubah. Grafik bintang Sagittarius di atas langit meroket, dan bentangan besar cahaya keemasan terpancar. Dalam cahaya keemasan, sekelompok anak panah emas yang menyilaukan matahari terkondensasi, dan mereka menembak ke arah Kionki di bawah. Sekali lagi, sejumlah besar panah emas menghantam tubuh Kionki, meletus dengan raungan yang mengguncang bumi. Ledakan. Cahaya keemasan yang menakutkan berguling dan mengamuk seperti tsunami yang dahsyat, dan menelan serta menenggelamkan segalanya dalam sekejap. Energi menakutkan itu mengguncang dunia dan bumi. Area pusat dari faksi Sushan berubah menjadi tandus di bawah cahaya emas ledakan yang mengamuk. Sebuah lubang dalam terbentuk di tengah ledakan. Guncangan energi yang mengerikan menyebar hingga ribuan mil, menyebabkan bangunan yang semula rusak menjadi dihancurkan lagi. Wow! Raungan menyakitkan Kionki samar-samar datang dari ledakan yang mengguncang bumi.
Duan Lei memukul besi saat panas, mengorbankan pedang ganda Ziqiong dan Qing Yun, membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah untuk menempel pada pedang ganda, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggunakan Ping Tian Jian Jue, surgawi pedang menyembunyikan bagian depan, cahaya dingin ribuan bobot, alam semesta dan dunia, hantu dan dewa semuanya terpotong. Pedang ganda itu membumbung ke langit dengan cahaya ungu dan biru yang sangat kuat, langsung menembus langit, dan menembus langit di sisi kiri peta bintang Sagittarius melalui lubang besar, dan menghujani cahaya pedang ungu dan biru yang tak terhitung jumlahnya, menyerang Qiongqi. Ini belum berakhir. Jiwa es turun dari surga. Ada suara manis lain dari cakrawala, itu adalah es dan salju yang datang dengan tergesa-gesa. Setelah Bing Sui memindahkan Murong Mingyue dan Xiao Ruan 9 dewa racun ke tempat yang aman, mereka dengan cepat bergegas kembali untuk mendukung Landen Shen. Saya melihat jejak tangan es dan salju, dan cahaya dingin seperti air terjun tsunami digulung di depannya, dan mereka dengan cepat berubah menjadi hantu unicorn salju, bergegas menuju raksasa Qiongqi yang diserang, dengan momentum yang mengejutkan. Serangan magis Landen Shen, Duan Lei, dan Bing Sui menghantam raksasa Qiongqi satu demi satu. Bum bum bum. Ledakan tumpul terdengar gelombang demi gelombang, tanpa henti. Raungan kekerasan berlangsung selama setengah menit, dan seluruh tubuh Qiongqi menggulung api darah yang mengamuk, menekan energi yang mengamuk di sekitarnya. Setelah menahan serangan yang mencengangkan, tubuh Qiongqi akhirnya mendapat beberapa noda darah, tetapi hanya terluka ringan. Ekspresi Landen Shen menjadi sangat jelek, dan tubuh raksasa dengan bentuk yang aneh ini sekeras dinding tembaga dan dinding besi. Untuk titik cedera ini, saya takut bahkan otot dan tulang tidak terluka. Shen Daoyou, kekuatan pertahanan anjing ini terlalu luar biasa, apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Duan Lei juga sedikit jelek, dan dia buru-buru bertanya melalui transmisi suara. Ekspresi Landen Shen tidak pasti. Qing Qi, di depannya memang sangat kuat, tapi jelas itu bukan binatang penyihir sungguhan. Itu sebagian besar adalah klon hantu, yang dipanggil oleh orang-orang. Meskipun Qiongqi berada di urutan terbawah dari 10 binatang penyihir teratas, kekuatannya sebanding dengan Dao Su Tianzun. Jika Qiongqi binatang penyihir sejati telah datang ke dunia, dia akan bisa bunuh diri secara instan dengan satu nafas, bagaimana dia bisa bertarung sampai sekarang. Karena itu, kekuatan tempur klon hantu dengan bentuk aneh ini sangat mirip dengan Hunyuan Daluo Jinxian, yang cukup sulit untuk ditangani dengan cara biasa. Landen Shen juga memiliki pembunuh roh panah emas untuk digunakan, dengan kekuatan roh panah emas, itu seharusnya dapat menghancurkan klon hantu yang malang dan aneh ini. Hanya saja begitu dia menembakkan roh panah emas, kekuatan jiwanya akan dikonsumsi ke tingkat yang sangat berbahaya, dan akan butuh waktu lama untuk pulih. Saya masih belum tahu siapa yang memanggil Qiongqi ini. Jika saya menarik kekuatan jiwa saya terlebih dahulu, bukankah itu akan berada di pelukan pihak lain? Jika Anda tidak memiliki pilihan terakhir, Anda tidak boleh menggunakan pembunuh. Saat putus asa, Landen Shen tiba-tiba memikirkan menara kota iblis yang baru saja dia peroleh. Mungkin Skeleton Grid bisa membantunya menyelesaikan krisis. Senior Valensado, tolong bantu generasi muda. Landen Shen membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah, yang berubah menjadi energi berdarah dalam jumlah besar, yang diserap oleh menara iblis kota. Berdengung. Setelah menara kota iblis menyerap esensi dan darah Landen Shen, cahaya hitam yang mengerikan melonjak dari menara. Dalam cahaya hitam, kerangka berbentuk manusia dengan mahkota emas di kepalanya dan api hitam yang mengepul muncul dengan cepat, dan lingkaran cahaya ungu yang mempesona muncul di belakangnya, membawa rasa keagungan yang tak terlukiskan. Nak, bukankah Kaisar mengatakan tidak apa-apa untuk tidak membangunkanku begitu saja? Sudah setengah jam tidak dibersihkan, apa yang terjadi dengan anakmu? Kaisar tengkorak mengembun dan terbentuk dari cahaya hitam, berteriak tidak senang. Landen Shen berkata dengan cemas, generasi muda tidak bermaksud mengganggu senior Shadowfall, alasan utamanya adalah mereka mengalami masalah. Begitu suara itu jatuh, Qiongqi menggulung lautan api berdarah yang besar, bergegas keluar dari area ledakan, dan menghantam Landen Shen Duan Lei dengan agresif. Hah? Dari mana Qiongqi itu berasal? Kaisar tengkorak terkejut saat dia menyaksikan Qiongqi yang bergegas. Melihat Qiongqi besar mendekat dengan cepat, pola bintang di tengah alis Landen Shen melambung tinggi, mengertakkan gigi, dan melepaskan aliran aurora lagi. Dalam sekejap, sejumlah besar panah emas jatuh dari langit, mencoba mundur dari Qiongqi. Namun, kali ini Qiongqi melepaskan lautan api berdarah yang kuat dengan tubuhnya, tiba-tiba membawa serangan aurora Liuzi, dan dia hendak membuka mulutnya dan menelan Landen Shen dan Duan Lei Sheng ke dalam perutnya. Tuan, waspadalah. Melihat pemandangan ini, es dan salju terbang tidak bisa membantu tetapi pucat. Ternyata itu hanya hantu buatan manusia, bahkan Kaisar pun bingung. Melihat Landen Shen sedikit berjuang, Emperor Skull mendengus, nak, biarkan aku membantumu. Begitu suara itu jatuh, cahaya hitam di telapak tangan Kaisar tengkorak melonjak, memadatkan taring hitam pekat, yang segera melesat. Ledakan.
Tiba-tiba, nafas kematian keluar dari telapak tangan Kaisar Skeleton. Taring hitam legam yang terbang meroket hingga ribuan kaki, dan cahaya hitam tak berujung muncul dari permukaan taring, mewarnai ruang di mana mereka masuk menjadi warna tinta hitam yang aneh, dan napas suram membuat orang gemetar. Taring hitam pekat itu begitu cepat sehingga mereka terbang melewati dahi besar Kyongki dalam sekejap. Bab 4516 Pupet. Kyongki sepertinya merasakan krisis yang hebat, melambaikan cakarnya, dan menebas taring hitam pekat yang datang dari terbang menjauh dari matahari. Dengan ledakan yang keras, cakar tajam Kyongki seperti gunung raksasa menembakkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan jatuh dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Adegan aneh muncul. Taring hitam pekat itu tidak dipatahkan atau dibelah oleh cakar Kyongki, melainkan langsung menembus tubuh Kyongki dan menancap di dahi Kyongki yang besar. Ternyata taring yang ditembakkan oleh Skeleton Emperor bukanlah kekuatan supernatural fisik, melainkan kekuatan supernatural kutukan yang hanya bekerja pada jiwa. Wow! Taring hitam pekat itu diam-diam tenggelam ke kepala Kyongki, dan Kyongki melolong yang menyedihkan, tubuh besarnya mengejang dengan keras, seolah-olah dia menderita luka serius. Segera setelah itu, sejumlah besar energi hitam keluar dari tubuh Kyongki, kekuatan kutukan dan energi mati reinkarnasi yang dibawa oleh taring mulai berlaku, dan tubuh Kyongki mulai bergerak-gerak dan bergetar tak terkendali. Melihat bahwa serangan Kaisar Tengkorak Besar menyebabkan binatang Kyongki menderita kerusakan parah dan kehilangan kemampuannya untuk bergerak, baik Landen Sen dan Duan Lei terkejut. Senior Valensado memiliki kekuatan magis yang hebat, dan junior mengaguminya. Landen Sen harus mengagumi metode Kaisar School, dan berseru sambil berterima kasih padanya. Wah, jangan terkecoh dengan penampilannya yang aneh. Binatang ini hanyalah boneka. Hanya saja cangkangnya terbuat dari bahan khusus, jadi sangat kuat dan sulit dikalahkan oleh kekuatan supernatural fisik. Kelemahan boneka ini adalah tubuh jiwa di dalam tubuhnya. Kaisar baru saja melukai tubuh jiwanya, dan binatang buas ini akan mati dengan sendirinya. Kaisar Tengkorak berkata dengan acuh tak acuh, ekspresinya cukup bangga. Telah terperangkap di menara iblis kota selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bisa menunjukkan tangannya ke dunia luar sekarang membuatnya bahagia. Siapa tahu, saat suara Emperor School baru saja jatuh. Kyongki, yang terhuyung-huyung ke tanah, benar-benar berdiri lagi, dan tubuhnya melonjak ke langit dengan api darah, dan mulutnya membuat raungan keras yang terputus-putus, seolah-olah dia mencoba yang terbaik untuk melawan kutukan jiwa dan kematian reinkarnasi. Apa? Melihat bahwa Kyongki ini benar-benar bisa melawan kekuatan supernatural terkutuknya, dan kekuatan jiwa di cangkang boneka perlahan pulih, Tengkorak Kaisar tidak bisa menahan keterkejutan. Tidak mungkin. Kekuatan roh yang dilepaskan oleh boneka ini benar-benar dapat melawan kekuatan kutukan Kaisar. Emperor Skeleton diam-diam terkejut. Secara teoritis, energi tubuh jiwa yang terkandung dalam boneka itu terbatas, dan setelah rusak parah oleh serangan jiwa dewa yang kuat atau kekuatan supernatural terkutuk, pada dasarnya tidak mungkin untuk pulih. Kecuali orang yang mengontrol boneka ini memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi darinya. Lawan secara diam-diam dapat menghilangkan kekuatan kutukan yang dia keluarkan dengan menyampaikan kekuatan jiwa. Faktanya seperti yang diharapkan oleh Tengkorak Kaisar, karena tubuh Kyongki terus-menerus terbakar dengan darah dan api, energi mati dan energi terkutuk di jiwanya dengan cepat dikeluarkan, dan tampaknya akan segera dikeluarkan sepenuhnya. Kulit skeleton grid sangat suram, dia tidak percaya pada kejahatan ini lagi, sejumlah besar energi reinkarnasi dan kutukan terkondensasi di telapak tangannya, dan dia sekali lagi menembakkan taring hitam. Memanggil. Ditemani oleh suara yang tajam dan menusuk, taring hitam, membawa kekuatan kutukan yang tak tertandingi, menunjuk langsung ke dahi Kyongki. Adegan yang mencengangkan muncul. Mengaum. Pada saat taring hitam ini hendak mengenai Kyongki, Kyongki mendongak ke langit dan meraung, dan tubuh jiwanya keluar dari tubuhnya sendiri, berubah menjadi hantu yang menyerupai tubuh spiritual Kyongki. Hantu tubuh roh itu persis sama dengan Dewa Kyongki, kecuali tubuh hantu itu mengeluarkan aura hitam dan putih misterius. Sudah terlambat dan itu cepat, dan saya melihat hantu tubuh spiritual Kyongki membuka mulut dan taringnya, menggigit taring hitam terbang dengan kecepatan kilat, dan mengambil taring hitam ini. Giginya hancur berkeping-keping, berubah menjadi udara hitam yang mengepul, dan melarikan diri di udara. Ini. Melihat pemandangan yang luar biasa, Landen Sen, Duan Lei, dan Bingsue tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Kaisar Tengkorak menembakkan beberapa taring satu demi satu, yang semuanya diblokir oleh tubuh roh yang malang ini dengan berbagai cara, dan wajahnya jelas sedikit jelek. Tepat saat Tengkorak Kaisar hendak membuat gerakan lain, tubuh roh Kyongki menyemburkan seberkas cahaya berwarna darah dan mengenai tubuh hantu Kaisar Tengkorak. Brengsek. Raja Tengkorak ceroboh, dan pingsan oleh berkas cahaya, berteriak di mulutnya. Mengambil kesempatan ini, Kyongkiling kehilangan berat badannya karena boneka itu. Kyongki, yang telah mendapatkan kembali mobilitasnya, dengan cepat mengepakkan sayapnya dan dengan cepat naik ke udara, terbang ke langit dalam sekejap, membuka mulutnya di baskom darah, dan membidik ketiga Landen Sen di bawah. Berdengung.
Tiba-tiba, di antara taring yang anehnya bermulut lebar memandatkan cahaya darah dari matahari yang cerah, terus-menerus dikompresi dan dipadatkan, seperti matahari berwarna darah, memancarkan energi mengerikan yang menghancurkan dunia. Tidak baik. Melihat Kyongki dengan cepat mendapatkan momentum, sepertinya dia akan melepaskan gerakan besar. Landen Shen, Duan Lei dan yang lainnya terkejut. Mereka telah melihat betapa kuatnya kekuatan supernatural Kyongki sebelumnya, dan tidak akan mudah untuk bertahan dari pukulan ini. Duan Leidin telah menarik banyak vitalitas dengan menggunakan Zanping Tianjian Jue, dan kekuatan es dan salju sedikit lebih rendah. Landen Shen tidak terlalu yakin bahwa dia bisa menahan pukulan ini, jadi dia harus melawannya, dan dengan cepat mengeluarkan patung mini emas dari cincin penyimpanan, yang merupakan pakaian suci emas Sagittarius. Untuk alasan ini, Landen Shen tidak ingin menyembunyikannya. Kain Sagittarius Golden Saint, sekarang. Landen Shen menggenggam patung mini dengan erat, berteriak keras dari mulutnya, menuangkan kekuatan spiritual yang kacau dan kekuatan bintang ke dalam patung. Bum bum bum. Patung mini melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan lautan energi yang luas menyembur keluar dari patung mini, seperti ribuan bintang emas mengalir ke tubuh Landen Shen. Di antara petir dan batu api, tubuh Landen Shen meledak dengan cahaya keemasan seperti matahari yang terik, dan permukaan tubuh dengan cepat mengembun untuk mengungkapkan baju besi emas. Energi emas yang terkondensasi di permukaan baju besi bahkan membuat ruang sekitarnya beriak-riak, cahaya keemasan, agung dan agung. Di saat yang sama, Kyongki di atas kepalanya akhirnya memuntahkan bola cahaya berdarah yang terus-menerus dikondensasi dan dikompres di mulutnya, dan langsung mengenai ketiga Landen Shen dan lainnya di bawah. Bola cahaya berwarna darah naik menjadi 10.000 kaki lebarnya saat menghadapi badai, seperti matahari berwarna darah yang menyilaukan, ruang yang dilewatinya dengan cepat terdistorsi seperti pusaran air, yang cukup untuk membuktikan betapa kuatnya pukulan ini. Dulu, mendesis. Melihat matahari merah yang jatuh dari langit, Duan Lei dan Bing Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Kaisar Tengkorak, yang terlempar ke belakang dan mundur, tidak punya waktu untuk memblokir serangan untuk mereka. Pada saat yang sangat kritis ini, mengenakan seorang suci emas, Landen Shen membubung ke langit, meledak dengan cahaya bintang yang tak berujung, seperti lingkaran komet emas, menghantam matahari merah. Untuk melindungi Duan Lei dan Bing Sui, Landen Shen dengan tegas memilih untuk menggunakan pakaian suci emas untuk melawan Kyongki, darah dan kekuatan magis cahaya.